Ini adalah Toyota Hilux yang tahun 2023, warna Attitude Black Mica. Mesinnya 2400 cc diesel, transmisi manual. Bannya menggunakan yang ring 17. Jadi ini ukuran 265 ring 17. Itu yang saya suka, 4x4 dan diesel. Ini bagian ban belakangnya menggunakan Romo, bannya Dunlop yang Grand Track. Kelihatan gagah ya. Kemudian handle-nya sudah garnish, ini tipe yang G Hilux. Di bagian bannya itu masih ada covernya. Dan ini kelihatan panjang sekali. Di bagian bumper belakang sudah garnish ya, sudah metal stainless gitu. Ini handle-nya ya, kalau dalam kondisi terbuka. Nah, bagian belakang lampunya masih menggunakan bolam standar ya. Ini 4x4 nya ini sangat. Oke, kita tutup. Ini tipe G menggunakan transmisi manual dan mesinnya seri 2GD. Nah, bagian jok kemudi depan seperti ini, materialnya fabrik plastik. Jadi tetap ada child lock-nya. Ini untuk pengaman mobil dari anak-anak kalau mainan pintu. Nah, di depan ada speaker, ini untuk style mirrornya, spionnya. Ini untuk retract spion. Yang auto windownya itu cuman bagian kanan depan, bagian kemudi, sisanya manual. Ini penampakan di dashboard. Jadi karena cukup tinggi, untuk naik itu ada pegangan ini, sama seperti Fortuner. Ini untuk keterangan tekanan ban ya, sebagai simpanan juga. Jadi harus berapa nanti tinggal dibuka di videonya. Nah, ini untuk spare tombol-tombol yang bisa diganti dengan yang lain, misalnya untuk light bar atau untuk itu lampu tembak tambahan, sirine dan sebagainya. Ini untuk bukaan solar, ini bukaan ke mesin, bukaan tangki ya. Nah, ini bagian kemudi. Kuncinya mirip dengan kunci Innova Reborn ya. Ini seperti ini, tinggal dicolokkan. Ini biasanya kalau seri yang lebih tinggi mungkin bisa untuk starter, jadi yang tidak perlu dicolokkan. Nah, ini bagian dashboardnya sudah ada untuk tombol-tombol steeringnya ya. Jadi di sini untuk mengatur MID-nya. Kemudian untuk mainin audionya. Ini tape standarnya. Jadi audio standarnya ya. Radio AM, FM. Pause saja. Nah, ini untuk jam. Sudah airbag juga, untuk passenger-nya ada petunjuknya.
Lalu ini untuk konsol box bagian kiri. Atas bawah. Untuk putaran AC-nya. Model kompor gas ya. Ini nanti saya matikan aja. Nanti kena itu lagi copyright. Di setelannya masih yang putaran, bukan digital, tapi biasanya lebih aman dibandingkan digital. Nah, untuk tuas 4x4-nya sendiri tidak ada ya, maksudnya tidak ada model yang tuas begini, tetapi sudah langsung putaran saja. Ini ada posisi H2, H4 dan L4. Jadi kalau mau ke posisi itu tinggal putar. Ini juga ada di sana, jadi begitu dimainkan atau diputar, ini ada posisi nyala lampunya ya. 4x4 untuk low, untuk kerja berat, high 4 ini yang biasa saja, maksudnya untuk yang tidak begitu berat. Nah, sekarang ada juga fitur lain. Ini kalau misalnya jalan di yang licin, ini bisa dihidupkan. Ini untuk lampu kabut. Lalu ada colokan lighter, ada 2 kanan kiri. Jadi ini bisa untuk, tapi sayangnya lighternya nggak ada ya. Jadi tinggal ditambahkan sendiri untuk misalnya tas mobil. Dan kita coba sambil start dan nyalakan AC-nya. Jadi ini tinggal diputar aja untuk mengembalikan ke posisi jalan standar, jalan aspal ya. Jadi kalau misalnya terjebak di lumpur, bisa dilakukan dengan berhenti dulu, lalu putar ke H4. Nah, kalau misalnya masih belum berhasil, bawa ke L4, jadi lebih berat lagi. Gear low, ini high. Jadi tinggal putar saja. Lebih praktis dibandingkan kalau ada tuas lagi. Nah, ini bagian depannya, handrem model tarik juga. Ini untuk mode jam, untuk hazard. Lalu ini arah semburan anginnya ya, yang bagian kiri. Ini untuk bagian kanan semburan anginnya. Ada jam untuk menyocokin jam. Kemudian ada yang tadi audio, sudah ada paket yang standarnya dari Toyota, full remote. Untuk ini ada tilt steeringnya ya, jadi di sini diturunin, lalu ininya bisa dinaik turun. Ini tilt steering, naik turun, dan teleskopik maju mundur kalau sudah dikunci lagi. Giginya sendiri sampai 6 ya, jadi 1 sampai 6 standar, 6-nya mundur biasanya untuk Atret. Ini kalau mobil yang lain seperti Avanza, Innova dan yang lain standarnya ini sampai 6. Nah, untuk mundur tekan kopling, geser ke kiri kayak mobil Eropa atau BMW misalnya. Nah, agak ditekan sana, mundur. Oke. Nah, untuk start sendiri, kalau mobil yang baru sekarang modelnya ini, kalau begitu masuk lampunya nyala jadi bunyi, begitu masuk di starter nggak mau ya kalau tidak ditekan kopling. Jadi harus ditekan, diinjak koplingnya, tekan mentok, starter. Nah, ini di bagian kabin ada 2 lampu kanan kiri untuk yang di atap. Ini untuk kacamata, ini untuk lampu baca. Nah, bagian depan ada selipan untuk kartu atau kartu tol atau yang lain. Sementara yang di bagian penumpang
depan itu ada kacanya ya, kaca cermin. Ini lampu atapnya. Bagian tengah ada konsol box cukup besar. Itu aja. Kita nyalakan AC-nya. Nanti kita lihat mesinnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Ya, ini paket yang didapat pada saat pembelian. Ini apa ini? Sebentar. Protera untuk bersih-bersih itu juga sama ya, gitu ya. Nah, untuk belakangnya sendiri, kalau dari pengalaman saya naik double cabin itu tetap tidak nyaman karena ini tidak bisa reclining ya. Bagian belakangnya semua sama. Lalu fitur yang lain apa? Ini untuk cantolan tas, atau kalau pas beli bakso cantolin sini. Suara mesinnya karena baru ya masih seger ya. Nah, ini untuk selebar atau pelindung lumpur, mantep, gede banget. Nah, sekarang di bagian penumpang depan ini ada fire extinguisher-nya. Jadi kalau ada apa-apa, kebakaran misalnya. Nah, sekarang kita lihat bagian mesin ya. Coba kita nyalakan lampunya. Buka mesinnya, matikan AC-nya dulu, nyalakan lampunya plus headsetnya. Ini bagian mesinnya. Sekarang kita coba lihat lebih dekat. Ini kapnya sudah ada peredam juga. Ini seri yang mesin 2GD manual. Suaranya itu 2400 cc. Katanya sih sama seperti Innova Reborn ya. Kaki-kakinya